Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Arda Naraswari Arinda Putri, dan rekan-rekan saya, Afi Putri Mauludiah dan Dewi Syafitri akan mempresentasikan tentang penataan penilaian, penilaian kurikulum, penilaian proses pembelajaran, penilaian untuk kerja, penilaian karakter, penilaian portofolio, serta penilaian ketuntasan belajar. Yang pertama adalah penataan penilaian. Salah satu aspek yang dijadikan ajang perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian. Penataan tersebut disesuaikan terutama dengan penataan yang dilakukan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses. Meskipun demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap berpusat dan berfokus pada pembelajaran, karena pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum. Pembelajaran sebagai inti dari implementasi kurikulum dalam garis besarnya menyangkut 3 fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi pertama adalah perencanaan, yang menyangkut perumusan tujuan dari pembentukan kompetensi tersebut. Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dari manajemen pendidikan dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, perencanaan ini dituangkan dalam program pembelajaran yang berkaitan dengan cara bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan kompetensi secara efektif dan efisien. Fungsi kedua adalah pelaksanaan atau disebut implementasi. Adalah proses yang memberikan kepastian bahwa program pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Berbagai kegiatan manajemen pelaksanaan program pembelajaran dibagi ke bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dalam suatu proses pembelajaran, kegiatannya dibagi menjadi kegiatan pemasaran, apersepsi, eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan penilaian. Fungsi ketiga adalah penilaian yang disebut pengendalian atau evaluasi. Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agar sebagian besar peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Karena banyaknya peserta didik mendapatkan nilai rendah atau di bawah standar akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui dan memantau perubahan serta kemajuan yang dicapai peserta didik, maupun untuk memberi skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Penilaian kurikulum. Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, penilaian dapat disebut sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses, dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan atau penilaian hasil atau produk. Menilai rancangan kurikulum. Yang pertama, keputusan evaluasi seharusnya dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan. Dalam hal ini, anggota sekolah, orang tua, administrator, anggota masyarakat, dan mungkin orang-orang dari perguruan tinggi setempat dapat membentuk tim evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum, seperti siapa yang harus dan tidak harus dilibatkan dalam perencanaan kurikulum,
Masalah dan isu apa yang perlu dijadikan sasaran? Lalu yang selanjutnya, pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah rancangan kelompok termasuk observasi dan rekaman dari setiap pertemuan. Menganalisis data mentah termasuk mengidentifikasi isu-isu rancangan khusus mencakup hal-hal berikut, seperti platform, perorganisasian kurikulum, isi penjabaran organisasi terhadap kegiatan yang berlebihan, dan bahan-bahan. Yang kedua adalah menilai pengembangan kurikulum di kelas. Setiap guru memiliki kepercayaan dan pandangan terhadap kurikulum serta menguji dan merefleksikan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terdapat beberapa alasan untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum di kelas dalam kaitannya dengan guru atau kurikulum. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja kurikulum transformatif adalah membangun kelompok anggota sekolah oleh anggota sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, peserta didik mengalami kurikulum transformatif sebagai klaster isi, kegiatan, bahan, lingkungan, dan iklim. Yang ketiga, kurikulum transformatif diekspresikan melalui budaya sekolah. Penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses yang dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta internalisasi karakter dan pembentukan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Penilaian proses dilakukan untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama keterlibatan mental, emosional, dan sosial dalam pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seharusnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 80% peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Dari segi hasil proses pembelajaran, dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 80%. Proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masuk merata sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penilaian proses dapat dilakukan dengan pengamatan, observasi, dan refleksi. Pengamatan dapat dilakukan oleh guru ketika peserta didik sedang mengikuti pembelajaran, mengajukan pertanyaan atau permasalahan, merespon atau menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum, pengamatan dapat dilakukan oleh semua guru, pengamatan juga bisa dilakukan oleh pendamping. Di samping melalui pengamatan, penilaian proses juga dapat dilakukan melalui refleksi. Refleksi bisa dilakukan oleh guru bersama peserta didik, dengan melibatkan guru lain, observer, atau pendamping. Refleksi juga bisa melibatkan kepala sekolah agar ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan sekolah. Refleksi merupakan tindak lanjut dari pengamatan. Apa yang dibicarakan dalam refleksi adalah hasil observasi beserta hasil-hasil lain yang muncul dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada penilaian untuk kerja. Dalam implementasi kurikulum 2013, guru dianjurkan agar lebih mengutamakan penilaian untuk kerja. Dalam hubungannya dengan penilaian untuk kerja, Leibadi dalam Mulyasa 2012 mengemukakan elemen-elemen kinerja yang dapat diukur. Yang pertama, dengan kualitas penyelesaian pekerjaan. 2. Keterampilan menggunakan alat-alat. 3. Kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai. Kemudian keempat, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi informasi yang diberikan. Kemudian terakhir, kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar-gambar, dan simbol-simbol. Berikut contoh tabel atau format penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan secara efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan kinerja yang akan dinilai. Kemudian buat daftar yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dari masing-masing mata pelajaran dan butir-butir yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah pekerjaan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian ketiga, tentukan pekerjaan untuk peserta didik yang mencakup semua elemen kinerja yang dinilai dan alokasi waktu yang diperlukan. Kemudian buat semua daftar bahan, alat, dan gambar yang diperlukan peserta didik untuk mengerjakan penilaian.
Lalu siapkan petunjuk tulis yang jelas untuk peserta didik. Dan yang terakhir, siapkan sistem untuk penskoran atau scoring. Kemudian berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan penilaian kerja. Yang pertama, peserta didik telah memperoleh semua bahan, alat, instrumen, gambar-gambar, atau semua peralatan penyelesaian tes. Kemudian, peserta didik telah mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan berapa lama waktunya. Kemudian, peserta didik harus mengetahui butir-butir yang akan dinilai. Lalu, bahan yang digunakan setiap peserta didik harus memiliki kondisi yang sama. Bila waktu yang dinilai, cek dulu dengan teliti. Kemudian, bila kemampuan merencanakan pekerjaan atau keterampilan pemakaian alat yang diukur, amati peserta didik selama bekerja. Dan yang terakhir, guru jangan memberikan pertolongan kepada peserta didik, kecuali menjelaskan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Baik, selanjutnya yaitu penilaian karakter. Penilaian karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang tidak bisa simsalabim atau terbentuk dalam waktu singkat, tapi indikator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap guru. Nah, contoh format penilaian karakter dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya adalah penilaian portofolio. Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian portofolio dapat dilakukan bersama-sama oleh guru dan peserta didik melalui suatu diskusi untuk membahas hasil kerja peserta didik, kemudian menentukan hasil penilaian atau skor. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya yang dikumpulkan asli karya yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan contoh pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Keempat, meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolio. 5. Merencanakan pertemuan dengan peserta didik untuk membicarakan hasil portofolio. 6. Melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penilaian portofolio. Berikut adalah contoh format penilaian portofolio yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya yaitu penilaian ketuntasan belajar. Penilaian ketuntasan belajar ditetapkan berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan 3 komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran. 3 komponen tersebut adalah 1. Kompleksitas materi dan kompetensi yang harus dikuasai. 2. Daya dukung. Yang ketiga, kemampuan awal peserta didik atau intake. Sekolah secara bertahap dan berkelanjutan perlu menetapkan dan meningkatkan KKM untuk mencapai ketuntasan ideal. Dalam hal ini, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan hasil analisis yang berbeda, sehingga nilai KKM yang ditetapkan dalam setiap mata pelajaran akan berbeda dan bervariasi, meskipun dalam mata pelajaran yang sama. Dengan demikian, setiap sekolah dalam guru tidak bisa meniru atau copy-paste KKM dari sekolah lain. Nah, hasil penilaian ketuntasan belajar pada umumnya memposisikan peserta didik pada kurva normal, yaitu sebagian besar peserta didik berada atau mendekati garis rata-rata, serta sebagian kecil berada di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Bagi kelompok peserta didik di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata perlu dilakukan layanan khusus. Nah, layanan khusus ini ada program perbaikan dan program pengayaan. Program perbaikan ditujukan bagi peserta didik di bawah rata-rata. Program perbaikan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada mereka dengan cara memberikan waktu tambahan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Nah,
Sedangkan program pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang di atas rata-rata. Mereka adalah peserta didik yang cepat belajar, sehingga dalam waktu singkat dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan atau sebelum habis waktu. Nah, berikut dapat dilihat contoh format lembaran program perbaikan dan program pengayaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pertanyaan dapat dikirimkan pada grup Telegram. Kami tunggu sampai hari Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.